Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan ke-6, yaitu pengemasan dan penyimpanan untuk mata kuliah teknologi agroindustri. Ini outline kita hari ini. Yang pertama adalah membahas tentang pengemasan, jenis-jenis kemasan, kemudian pelabelan, penyimpanan, dan umur simpan. Pengemasan pada dasarnya adalah proses pewadahan atau pemasukan produk ke dalam sebuah kemasan yang tepat. Nah, kalau kemasan itu adalah material sebagai tempat atau wadah untuk melindungi produk agar awet sampai tujuan, yaitu tujuannya adalah konsumen. Tujuan dari proses pengemasan sendiri adalah yang pertama, melindungi produk pangan dari pengaruh kontaminasi dan kerusakan dari lingkungan luar. Jadi kalau misalnya membungkus sebuah produk pangan, tentu saja kenapa kita membungkus, tujuannya adalah untuk melindungi produk pangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mewadahi produk pangan. Jadi supaya terdapat dalam satu wadah produk pangan. Kemudian yang ketiga, mengawetkan dan meningkatkan umur simpan produk yang dikemas. Kemudian yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan. Jadi kualitas produk pangan yang sudah ada di dalam sebuah kemasan itu dapat dipertahankan. Jadi tentu saja akan semakin tidak mudah untuk mengalami kerusakan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketertarikan dan memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mengenal produk secara lebih detail. Selalu ada sesuatu yang menarik dalam sebuah kemasan supaya menarik konsumen untuk membeli. Nah, kategori kemasan, sebuah kemasan pangan itu ada 3, yaitu kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer itu adalah yang menempel langsung, jadi bersentuhan langsung dengan bahan pangan yang dikemas. Jadi tidak ada lapisan yang lain. Kemudian kalau kemasan sekunder, dia tidak bersentuhan langsung dengan produk, tetapi harus cukup tahan terhadap tekanan selama ditumpuk di gudang. Biasanya ini adalah kardus buah misalnya. Jadi dia tidak langsung ke produk, tetapi dia fungsinya adalah mampu juga menahan tekanan selama ditumpuk di gudang. Kemudian ada kemasan tersier, ini biasanya untuk kemasan transportasi, jadi lebih besar lagi, jadi lebih muat banyak untuk kemasan-kemasan sekunder. Ini juga harus menahan aksi mekanis selama transportasi atau penyimpanan di gudang dan handling pada saat bongkar muat. Mungkin seperti palet-palet kayu, kemudian kemasan-kemasan lain yang lebih besar daripada kemasan sekunder. Nah, sifat dari kekakuan bahan kemas itu ada 3 macam, yaitu fleksibel. Fleksibel itu berarti dia mudah lentur, jadi sangat fleksibel, misalnya plastik, kertas, aluminium foil. Kemudian ada juga yang kaku. Kaku itu berarti dia tidak fleksibel dan bersifat keras. Kemudian misalnya seperti kayu, gelas, dan logam. Ada juga yang semi kaku, jadi bahannya bisa fleksibel tapi bisa juga dengan kemasan kaku seperti botol plastik. Nah, ada beberapa jenis-jenis bahan pengemas, yaitu seperti plastik, daun, kertas, kaleng, aluminium foil, dan botol atau kaca. Nah, kalau plastik ini setiap jenis bahan pengemas itu berbeda-beda sifatnya dan berbeda-beda penggunaannya. Seperti kalau plastik ini tentu saja dia fleksibel, bisa dibuat bermacam-macam bentuk dan warna, dia bisa ditempeli atau ada berbagai banyak warna untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian dia transparan juga, jadi produk itu mudah dilihat di dalamnya. Kemudian tidak mudah pecah karena fleksibelnya itu dia tidak mudah untuk
pecah seperti gelas atau kaca. Kemudian ringan, jadi tidak menambah biaya transport. Tidak tahan, akan tetapi dia punya kelemahan seperti tidak tahan panas, mudah mudah terbakar, kemudian non biodegradable. Mungkin ada beberapa kemasan yang sudah biodegradable, seperti kemasan-kemasan plastik yang berbahan dasar pati. Tapi kalau misalnya plastik secara keseluruhan, kita menamakan plastik secara keseluruhan itu dia biasanya tidak biodegradable, tidak bisa diurai kembali atau sulit diurai kembali. Nah, ini ada beberapa macam simbol-simbol dalam sebuah produk plastik. Mungkin teman-teman sering melihat kemasan-kemasan seperti ini dalam simbol-simbol dalam sebuah kemasan. Ada yang simbolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau misalnya simbolnya 1, ini bahan dasarnya ini adalah PET, polyethylene terephthalate. Jadi biasanya itu ada digunakan untuk produk botol minuman. Dan ini tidak bisa sulit juga didaur ulang. Tidak disarankan untuk digunakan kedua kalinya, jadi hanya digunakan sekali. Kemudian ada yang HDPE, itu high density polyethylene. Ini biasanya untuk produk seperti susu atau alat-alat mencuci. Kemudian ada yang PVC, polyvinyl chloride. Ini juga sangat tidak disarankan untuk produk pangan. Kalau PVC ini biasanya pipa, kabel itu dari bahan-bahan PVC. Kemudian yang keempat adalah LDPE, low density polyethylene. Dia lebih susah diurai daripada HDPE, cuman dia lebih tahan terhadap minyak. Kemudian ada yang PP nomor 5, polipropilen. Nah, ini yang bisa digunakan kembali, dan ini biasanya sangat disarankan untuk bahan pengemasan untuk makanan. Kemudian yang 6, PS, polystyrene. Ini sangat tahan panas, seperti styrofoam kita ketahui dia tahan panas, kemudian akan tetapi sangat susah untuk diurai. Jadi ini sebenarnya tidak disarankan lagi untuk digunakan sebagai bahan kemasan. Cuman untuk kasus-kasus tertentu, karena sifatnya adalah tahan panas dan mampu menahan suhu di dalam produk, maka ini masih tetap digunakan. Kemudian yang ketujuh itu macam-macam atau lain-lain. Jadi seperti melamin atau plastik plates and cups. Jadi ada banyak yang lain. Dan yang ketujuh ini biasanya tidak juga disarankan untuk produk makanan. Jadi, dan yang paling baik memang yang biasa digunakan untuk produk makanan itu biasanya 1, 2, 4, dan 5. 6 juga digunakan, akan tapi tidak disarankan untuk digunakan terus-menerus karena tidak bisa diurai atau lama sekali diurainya. Nah, selain plastik, tentu saja kita sering melihat daun. Nah, ini kalau di Indonesia ini sangat tradisional sekali. Daun itu sangat sering kita lihat sebelum adanya plastik. Mungkin di sejarah dari pengemasan di Indonesia itu sudah memakai daun sebelum menggunakan plastik. Daun ini fungsinya untuk memindahkan makanan sebagai wadah, kemudian penutup juga agar tidak dicemari kotoran, kemudian memberikan kesan alami dan artistik. Jadi lebih alami karena dan lebih biodegradable, ini bisa diurai kembali. Ada beberapa bahan makanan yang lebih prefer menggunakan daun. Selain itu dia juga memberikan aroma yang khas terhadap makanan yang dikemas. Kemudian kalau misalnya
Dia juga tahan panas. Kalau misalnya dikukus, dikukus itu bisa tahan panas atau dibakar, misalnya pepes, terus bakar itu juga menggunakan daun untuk memberikan aroma yang lebih khas. Nah, daun yang sering digunakan itu ada beberapa untuk membungkus makanan seperti daun pisang, misalnya ada di pepes, kemudian lemper, kemudian apalagi lemet, lain-lain. Ada banyak makanan tradisional yang memakai daun pisang. Tempe pun juga memakai daun pisang sebagai pembungkusnya. Kemudian ada juga daun kelapa, kemudian daun jati, daun jagung. Beberapa ini di beberapa daerah itu karena mereka banyak terdapat daun kelapa, maka mereka menggunakan daun kelapa. Tentu saja berbeda-beda, aromanya itu sangat berbeda, berbeda-beda tiap daun yang digunakan. Tapi daun ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan lama. Jadi tidak seperti plastik yang bisa menahan gas atau uap air. Kalau misalnya daun ini perpindahan transfer gas dan uap airnya itu lebih banyak dan bisa mengalami lebih cepat pembusukan ketimbang plastik. Kemudian ada yang menggunakan kertas. Nah, kertas ini terbuat dari bubur kayu atau biasa disebut pulp ya. Kemudian aplikasinya terbatas pada produk kering. Jadi atau dia sebagai kemasan sekunder. Jadi karena dia tidak karena terbuat dari bubur kayu, tentu saja lebih prefer untuk produk-produk kering. Kemudian mudah sobek dan terbakar, dan daya hambat terhadap oksigen dan uap air rendah. Lebih mudah untuk terjadinya perpindahan uap air dan oksigen. Kemudian dapat terurai secara alami. Nah, ada beberapa jenis-jenis kertas. Yang pertama adalah kertas glasin, itu kertas tahan minyak. Dia biasanya terdapat penambahan plasticizer yang bertujuan untuk menambah kelembutan dan kelenturan kertas, sehingga dapat digunakan untuk mengemas bahan yang lengket, seperti ini. Kemudian ada kertas perkamen. Perkamen ini digunakan untuk mengemas bahan pangan seperti mentega, margarin, biskuit yang berkadar lemak tinggi, kemudian ikan itu biasanya juga menggunakan kertas juga, daging, teh beberapa juga menggunakan kertas, kopi. Kelebihan diantaranya tahan terhadap lemak, kemudian memiliki kekuatan basah, permukaan bebas serat, serta tidak berbau dan berasa. Kemudian ada juga yang kertas lilin. Jadi dia kertas tapi dilapisi dengan lilin parafin. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengemas bahan pangan, sabun, tembakau, itu biasanya menggunakan kertas lilin seperti ini. Nah, karakteristik kertas lilin yaitu tahan minyak, bisa menghambat air dan memiliki daya rekat panas yang kuat. Jadi biasanya digunakan untuk kemasan kemasan burger, pelapis primernya di burger itu biasanya menggunakan kertas lilin. Nah, ada juga duplex. Nah, kalau duplex ini bahan kertas duplex mudah dibedakan dengan jenis-jenis kertas lainnya, tampak secara fisiknya ya, seperti ini. Pada bagian depan berwarna putih, sementara bagian belakang biasanya bagian depan itu berwarna putih, tapi sekarang juga ada juga yang berwarna coklat. Kemudian biasanya digunakan untuk kardus snack. Biasanya digunakan untuk kardus snack. Jadi mudah dibentuk berbagai macam kardus. Kemudian ada container board, itu banyak digunakan dalam pembuatan karton beralur. Jadi container board ini biasanya digunakan untuk kemasan buah. Jadi dia karena bentuknya yang beralur atau bergerigi, bergelombang, dia mampu menahan tekanan dari luar lebih besar. Kemudian ada yang chipboard.
dibuat dari kertas koran bekas dan sisa-sisa kertas. Digunakannya sebagai pelindung atau bantalan. Biasanya digunakan pelindung atau bantalan atau di bagian luar produk. Jadi sebagai kemasan tersier, sekunder atau tersier. Nah, ini ada juga kemasan dari bahan kaleng. Keuntungannya adalah mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada tekanan itu tidak terlalu masih bisa menahan. Kemudian barrier yang baik terhadap gas. Barrier itu berarti dia memiliki lapisan yang baik, pelindung yang baik terhadap gas, uap air, jasa trenik, debu dan kotoran sehingga cocok untuk kemasan hermetik. Kemudian toksisitasnya relatif rendah, meskipun ada kemungkinan migrasi unsur logam ke bahan yang dikemas. Kemudian tahan terhadap perubahan-perubahan atau keadaan suhu yang ekstrim, karena bahannya yang terbuat dari logam itu dia lebih tahan terhadap suhu yang ekstrim. Makanya kalau misalnya kemasan kaleng ini tidak perlu disimpan di dalam chiller atau lemari berpendingin, tapi cukup di luar saja sudah aman. Seperti produk produk kaleng sterilisasi ini, kemudian ada produk minuman kaleng, kemudian ada gudeg kaleng, pengalengan buah, kaleng buah, kemudian ada ikan yang dikemas dalam sebuah kaleng, dan daging yang dikemas dalam sebuah kaleng. Ini biasanya digunakan memang untuk proses kegiatan pengalengan, sterilisasi pengalengan itu lebih mudah. Nah, kemudian ada juga yang dalam bentuk aluminium foil. Nah, ini merupakan bahan kemas dari lembaran aluminium yang padat dan tipis dengan ketebalannya kurang dari 0,15 mm ya ini. Kemudian kemasannya hermetik, tidak tembus cahaya, dan sangat fleksibel. Jadi untuk produk-produk yang rentan dengan cahaya, rentan dengan ketengikan, atau oksidasi cahaya ini sangat baik untuk menggunakan aluminium foil seperti snack itu kan dia sangat rentan dengan cahaya dan akan lebih cepat mengalami ketengikan jika terkena cahaya. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan pelapis atau penguat dilapisi dengan plastik atau kertas. Jadi bisa menjadi bahan pelapis primer ataupun sekunder. Biasanya untuk dipanggang pun dia masih tahan. Kemudian produk snack itu biasanya juga ada yang menggunakan aluminium foil, kemudian dan yang lain-lain. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan tentang retort pouch. Jadi kalau retort pouch itu sudah sangat banyak kita temui di pasar. Itu adalah kombinasi aluminium foil dengan bahan kemasan lain. Jadi tidak hanya dengan menggunakan aluminium foil, tapi dia dilapisi dengan bahan kemasan yang lain. Syarat-syaratnya adalah harus mempunyai daya simpan yang tinggi. Kemudian teknik penutupannya mudah, tidak sulit. Kemudian tidak mudah sobek bila tertusuk. Jadi harus ada lapisan lain yang membuat dia tidak sobek bila tertusuk. Kemudian tahan terhadap suhu sterilisasi yang tinggi. Keunggulannya dibandingkan kaleng, tentu saja dia memiliki sifat perambatan panas yang lebih cepat dan efisien. Karena kan kalau dari segi ketebalan saja kaleng itu lebih tebal. Kalau retort pouch kan dia hanya lapisan-lapisan aluminium foil dan lapisan-lapisan yang lain. Kemudian lebih disukai konsumen karena praktis dan awet. Jadi praktis dibawa kemana-mana bentuknya. Kemudian pemanasannya cukup mudah, dapat dipanaskan dalam microwave atau oven. Memiliki luas permukaan lebih besar dari kaleng. Jadi karena bentuknya tidak baku atau kaku seperti kaleng, dia mudah luas permukaannya itu tentu saja lebih fleksibel dan lebih besar dari kaleng. Ini seperti produk-produk seperti ini ya, seperti saus tomat, kemudian lagi nih produk-produk bumbu-bumbu cair, bumbu-bumbu untuk marinasi itu biasanya juga menggunakan retort pouch. Jadi sebelum
sebelum dipasarkan dia biasanya dilakukan proses sterilisasi dulu, sterilisasi pada suhu tinggi supaya lebih awet kembali. Nah, ini lapisan-lapisan dari retort pouch. Jadi seperti saya bilang tadi tidak hanya aluminium foil, ada bahan-bahan yang lain seperti polipropilen. Jadi dia lebih fleksibel dan kuat. Kemudian ada nilon. Kemudian aluminium foil melindungi dari cahaya, gas, dan memperpanjang umur simpannya. Kemudian ada juga polyester. Ini biasanya di outside layer. Jadi untuk pelabelan biasanya adalah polyester. Jadi ini beberapa bahan yang biasanya digunakan dalam kemasan retort pouch. Nah, kalau gelas atau kaca tentu saja sangat berbeda dengan yang lain. Kalau gelas dan kaca ini bentuknya kaku, kemudian biasanya untuk mengemas bahan cair. Tapi beberapa produk itu sudah menggunakan kemasan kaca, seperti misalnya teh, itu kopi, itu juga biasanya dimasukkan ke kemasan kaca. Selai itu juga biasanya dimasukkan ke botol kaca, sirup, dan lain-lain. Nah, keuntungannya adalah bersifat inert terhadap bahan kimia. Kemudian jernih dan transparan, jadi bisa dilihat dari luar bentuk dari produk tersebut. Tahan terhadap tekanan dari dalam dan tahan panas. Jadi kalau misalnya sebelum dilakukan proses pembotolan atau pemasukan filling cairan ke dalam botol, itu biasanya dia disterilisasi dulu dengan dipanaskan atau direbus dalam air mendidih selama waktu tertentu. Kemudian relatif lebih murah. Nah, setelah mempelajari jenis-jenis kemasan tersebut, tentu saja dalam sebuah produk itu, dalam sebuah kemasan, karena tujuannya untuk menarik pelanggan dan memberikan informasi yang akurat, tentu saja ada sebuah pelabelan produk. Nah, pelabelan ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Jadi tentang kemasan sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Sudah diatur di sana. Jadi kita harus merujuk ke peraturan tersebut ketika kita ingin mengemas sebuah produk. Dalam bab 8 itu tentang label dan iklan pangan. Pasal 97 ayat 1 diterangkan bahwa setiap orang yang produksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan. Jadi bisa saja kalau misalnya kita menjual sebuah produk tapi tidak memberikan label yang informatif, tentu saja ini bisa disita karena tidak memberikan keterangan yang informatif dan akurat terhadap konsumen. Kemudian setiap orang yang mengimpor pangan pun juga diwajibkan untuk mencantumkan label. Jadi tidak hanya yang memproduksi di dalam negeri, tetapi ketika kita mengimpor pangan kemudian mengemas kembali, itu biasanya juga diwajibkan untuk memberikan label. Nah, apa yang wajib dalam sebuah packaging? Itu yang pertama adalah, nah ini semua daftar ini semua sudah tercantum ya di dalam undang-undang tersebut. Jadi semuanya juga sudah diatur. Apa saja sih yang harus ada di dalam sebuah packaging? Itu yang pertama adalah brand, nama atau logo merek dagang. Jadi biasanya nama dagang dari perusahaan. Kemudian nama produk. Jadi selain adanya nama perusahaan, ada juga nama produk. Nama produknya apa? Nama yang diberikan kepada produk Anda. Jadi kalau misalnya brandnya Indofood, nama produknya Indomie, misalnya seperti itu. Kemudian jenis produk. Nah, jenis produk yang Anda pasarkan, jenisnya apa? Jadi misalnya Indomie, jenisnya berarti mie, seperti itu. Contohnya susu, coklat, keripik pisang, dan lain-lain. Jadi harus detail. Kemudian ada logo halalnya juga. Jadi logo halal ini difungsikan karena kita memang
konsumen di Indonesia itu adalah kebanyakan atau mayoritas adalah Muslim, maka persyaratan logo halal ini menjadi sebuah sesuatu hal yang wajib untuk dicantumkan atau di diinformasikan kepada konsumen di dalam sebuah kemasan. Nah, biasanya dikeluarkan oleh MUI provinsi ya. Kemudian berat neto. Jadi berat neto produk itu berapa? Kemudian PIRT. PIRT ini perizinan yang menyatakan bahwa produk Anda telah lulus uji klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di provinsi. Jadi biasanya untuk produk-produk kering seperti snack itu cukup PIRT saja sudah bisa. Kemudian, tapi kalau misalnya seperti produk-produk frozen food atau produk-produk cair, itu biasanya harus menggunakan BPOM. Jadi perizinannya selain PIRT ada juga BPOM. Kemudian ada penjelasan produk, jadi penjelasan singkat tentang keunggulan produk Anda. Kemudian ada tentunya expired date, tanggalnya, tanggal yang masih dapat dipergunakan untuk produk, tanggal kadaluarsanya itu berapa. Kemudian barcode jika ada ya, sistem registrasi komputerisasi barang. Ini nanti akan mempermudah supermarket atau swalayan dalam hal penjualan atau distribusi. Kemudian adanya komposisi. Nah, ini penting juga karena komposisi ini kita ketahui beberapa orang itu mungkin ada yang alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Jadi kalau misalnya bahan-bahan yang bisa memicu alergi itu biasanya seperti itu biasanya di bold, dipertebal hurufnya. Jadi lebih jelas kalau misalnya itu adalah bahan-bahan yang bisa memicu alergi pada beberapa orang. Kemudian kandungan gizinya ada berapa kilokalori misalnya jika mengkonsumsi produk tersebut. Kemudian alamat dan keterangan produsen, ini juga penting. Alamat sebagai produsen ini sebagai identifikasi sebuah produk, identitas dari sebuah produk. Dan jika ada keluhan, misalnya ada customer service-nya, nomor customer service-nya juga dicantumkan. Nah, yang perlu ditekankan, misalnya kita menuliskan komposisi itu, di awal, jadi penulisan komposisi ini pun juga ada aturannya. Jadi awal penulisan, misalnya bahan yang misalnya produk susu kental manis. Nah, prosentase bahan terbesarnya itu harus dituliskan di awal. Misalnya kalau susu kental manis, persentase bahan terbesarnya adalah gula, berarti harus dituliskan yang di awal itu adalah gula. Gula, kemudian susu. Atau bahan-bahan atau produk-produk lain seperti sirup sari buah, tapi ternyata prosentase gulanya itu lebih besar daripada sari buahnya, maka gulanya itu harus dituliskan di awal. Jadi ini perlu diperhatikan sekali tentang penulisan komposisi. Nah, ini adalah ke-12 yang biasanya kita temukan dalam sebuah packaging, dan ini semua sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, maka ke-12 ini pun harus dicantumkan, kecuali ini ya, kecuali barcode itu tidak wajib untuk dicantumkan. Beberapa mungkin ada yang tidak mencantumkan barcode. Nah, kita beralih ke penyimpanan. Setelah pengemasan, maka selalu ada proses penyimpanan bahan pangan. Penyimpanan ini adalah seni untuk menjaga atau memelihara mutu bahan pangan hasil pertanian dan mempertahankannya dari kerusakan. Jadi tidak bisa menaikkan mutunya tentu saja karena bukan sebuah proses pengolahan, tetapi dia lebih memelihara dan mempertahankan mutu dari kerusakan atau penurunan mutu selama jangka waktu tertentu. Jadi selalu ada jangka waktu tertentu di luar umur simpan atau shelf life normalnya. Jadi kalau umur simpan atau shelf life itu menyangkut dari segi aspek sensori, jadi
rasanya itu seperti apa. Kalau misalnya rasanya sudah tidak enak, berarti eh, itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau mengalami kerusakan. Kemudian secara aspek nutrisi seperti apa dan aspek keamanannya juga seperti apa. Nah, peran penyimpanan ini adalah sebagai salah satu mata rantai dari sistem pangan, mulai dari proses produksi hingga konsumsi. Jadi sebelum itu, sebelum produk tersampaikan ke konsumen, maka selalu ada mata rantai penyimpanan di dalam distribusi produk. Kemudian sebagai pengendali ketersediaan pangan untuk populasi. Jadi tersedianya sebuah pangan itu juga ditentukan oleh penyimpanan. Cara penyimpanannya itu seperti apa. Kalau misalnya memiliki produk dengan penyimpanan yang cukup lama, kemudian disimpan dengan tepat dan baik, maka ketersediaan pangan di masyarakat bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Fungsi penyimpanan pangan, penyimpanan fungsinya menjamin ketersediaan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk berbagai tujuan. Jadi tujuannya bisa konsumsi, perdagangan, bahan baku industri, kemudian memerangi kelaparan. Jadi seperti Bulog, kita ketahui ya beberapa BUMN seperti Bulog, kemudian PTPN gula, itu beberapa kenapa produk-produk itu yang dipegang atau dikendalikan oleh pemerintah, karena ketika bahan primer, maksud saya ketika itu adalah produk yang primer untuk dikonsumsi masyarakat, maka itu harus dikendalikan oleh pemerintah supaya ketersediaannya masih bisa dikendalikan. Jadi terjamin ketersediaan bahan pangannya. Kemudian menjamin tersedianya bahan pangan yang bermutu, aman, dan bergizi. Jadi ini fungsi penyimpanan pangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin pasokan atau suplai bahan pangan untuk masa depan. Kemudian tujuannya juga untuk menjamin ketahanan pangan. Kemudian persediaan bahan pangan dalam menghadapi paceklik, misalnya ada kekeringan di daerah-daerah tertentu itu misalnya sering terjadi kekeringan, maka dia akan mengupayakan untuk melakukan penyimpanan pangan tersebut. Kemudian menunjang kegiatan ekonomi juga. Kemudian persediaan benih, persediaan logistik peperangan. Jadi selalu ada proses penyimpanan dalam kegiatan persediaan logistik peperangan. Kemudian membantu memerangi kelaparan di daerah atau negara tertentu dan bisa juga sebenarnya sebagai senjata politik. Jadi ketika kita bisa mengendalikan kegiatan penyimpanan, ini juga bisa dilakukan sebagai senjata politik untuk pangan-pangan tertentu, apalagi pangan-pangan yang sangat primer, misalnya bahan pokok, itu bisa dijadikan sebagai senjata politik. Nah, mengapa penyimpanan pangan sangat penting dalam sistem pangan? Sebab penyimpanan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kehilangan dan kerusakan bahan pangan. Sementara jika dikontrol dengan tepat, kehilangan tersebut dapat dicegah. Jadi kehilangan dan kerusakan itu pasti terjadi dalam sebuah bahan pangan. Tetapi ketika bisa dikontrol, maka kehilangan dan kerusakan itu dapat dicegah atau dapat diperlama kerusakan dan kehilangannya. Nah, kehilangan itu apa? Segala bentuk perubahan dalam ketersediaan, kelayakan konsumsi, dan mutu bahan pangan yang mengakibatkan bahan pangan tersebut tidak dapat atau tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Penyebab kehilangan bahan pangan selama penyimpanan itu bisa dilihat dari perubahan kimiawi dalam bahan pangan. Jadi misalnya dalam sebuah bahan pangan disimpan di suhu yang tidak tepat, bisa menyebabkan kepengikan, itu berarti sudah mengalami perubahan kimiawi di dalamnya. Kemudian perkembangan mikroorganisme, misalnya tumbuhnya jamur, kemudian bakteri, banyaknya bakteri. Kemudian yang ketiga perkembangan serangga. Jadi misalnya dari awal dia sudah ada serangga atau telur serangga di dalamnya, kemudian jika tidak dilakukan penyimpanan yang baik atau serangga dari luar yang masuk,
karena kemasannya tidak baik, maka serangga itu dapat berkembang dengan cepat. Kemudian serangan tikus. Nah, ini di beberapa bulog itu juga banyak yang mengalami serangan tikus. Kemudian kesalahan penanganan oleh manusia. Ada banyak ya sebenarnya kesalahan penanganan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya tercecer pas ngangkut itu terkena apa, terus tercecer produknya. Kemudian penggunaan wadah penyimpanan yang tidak baik. Nah, ini lagi-lagi kemasannya. Kemasannya harus baik, harus tahan terhadap tekanan, gesekan. Kemudian pengaruh lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang cukup ekstrim tentunya, yang lebih cepat merusak itu yang ekstrim. Misalnya tiba-tiba panas atau panasnya cukup tinggi atau dinginnya cukup rendah, suhunya cukup rendah. Jadi itu pengaruh lingkungan. Itu juga mempengaruhi dari penyebab kehilangan bahan pangan selama penyimpanan. Nah, faktor teknis terjadinya kerusakan dan kehilangan selama penyimpanan itu dapat ditentukan dari lama penyimpanan. Makin lama waktu penyimpanan, makin beresiko untuk terjadi kehilangan. Jadi selalu ada resiko dalam ketika kita menyimpan sebuah produk semakin lama. Jadi kalau misalnya mengeluarkan produk, biasanya kalau misalnya di gudang menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Jadi barang yang masuk terlebih dahulu itulah barang yang dikeluarkan secepatnya, karena nanti semakin lama waktu penyimpanan itu akan mengakibatkan resiko kerusakan. Kemudian kondisi bahan pangan pada saat akan disimpan. Jadi kalau misalnya bahan pangannya sudah bermutu rendah, misalnya kotor, tercemar, terus sudah menyimpan larva-larva serangga atau hama, itu akan resiko kerusakan dan kehilangannya itu makin tinggi. Kemudian kondisi wadah atau struktur penyimpanan, lagi-lagi kemasan. Menyimpan bahan pangan dalam kemasan yang tidak tepat memberi peluang terjadinya kehilangan. Jadi kalau misalnya penggunaan wadah yang tepat itu penting sekali. Nah, faktor-faktor dalam penyimpanan itu ada lingkungan, secara lingkungan, suhu, RH, sifat dan karakteristik bahan pangan, kadar airnya berapa. Kalau misalnya kadar airnya tinggi, tentu saja perlu treatment penyimpanan tertentu karena dia umur simpannya cenderung lebih pendek ketika kadar airnya tinggi daripada bahan-bahan pertanian yang kadar airnya rendah. Kemudian cahaya, jadi bisa merusak bahan pangan juga. Kemudian tindakan pengamanan sebelum bahan disimpan. Wadah tempat penyimpanan, kemasan, kemudian agen atau hama perusak. Misalnya sudah disimpan dalam sebuah kemasan yang baik, tetapi kalau misalnya gudangnya memungkinkan untuk serangga atau rodenta atau tikus yang datang, itu juga tidak baik. Nah, kalau bicara tentang penyimpanan, pasti selalu berbicara tentang umur simpan dari sebuah produk. Apa itu umur simpan? Adalah lamanya masa penyimpanan pada kondisi penyimpanan yang normal, di mana produk masih memiliki atau memberikan daya guna seperti yang diharapkan atau dijanjikan. Jadi selama itu masih acceptable untuk konsumen dan aman bagi konsumen, maka itulah umur simpannya. Tapi kalau misalnya sudah tidak acceptable dan sudah tidak aman, maka itu sudah dikategorikan sebagai kadaluarsa atau tidak sudah expired date. Jadi misalnya masih memberikan manfaat kesehatan, kemudian masih mengandung komposisi seperti yang diharapkan. Jadi komposisinya mungkin ada berubah sedikit dari yang komposisi awal, tapi tidak cenderung tidak merusak bagi kesehatan. Kemudian masih memiliki sifat fisik, sensori, kimia atau mikrobiologi yang baik. Nah, ini penting sekali, fisik, sensori. Jadi ketika kita berbicara tentang bahan pangan, tentu saja terkait tentang sensori juga, tentang rasa, aroma, dan lain-lain. Nah, tanggal kadaluarsa, apa sih sebenarnya expired date? Itu adalah tanggal di mana sampai waktu tersebut produk masih memberikan daya guna
seperti yang diharapkan jika produk tersebut disimpan pada kondisi penyimpanan yang umum atau sesuai. Jadi batas akhir umur simpan lah, istilah singkatnya itu adalah batas akhir umur simpan itu expired date. Nah, ini penting untuk diinformasikan kepada konsumen juga, jadi dicantumkan dalam sebuah label. Prinsipnya pendugaan umur simpan, jadi bagaimana sih caranya untuk menduga umur simpan dari sebuah produk? Prinsipnya adalah mutu produk. Jadi daya guna seperti apa yang diharapkan, siapa yang menentukan, apa yang menyebabkan produk ditolak konsumen. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan tertentu itu. Jadi apa yang menyebabkan produk ditolak konsumen? Misalnya kalau keripik itu sudah melempem atau sudah tidak kriuk lagi, itu sudah tidak diterima oleh konsumen. Nah, berarti itu batasannya. Kemudian atau apalagi buah warnanya sudah berubah warna atau brokoli misalnya sudah berubah menjadi kuning, itu tidak acceptable lagi bagi konsumen, itu termasuk expired sudah berarti umur simpannya sampai warna itu saja. Kemudian apalagi buah mengalami pembusukan itu tentu saja ya sudah pembusukannya sudah sangat mendalam, berarti tidak diterima oleh konsumen atau ditolak oleh konsumen, maka umur simpannya sampai itu. Nah, kemudian model kerusakan mutu atau sifat spesifik produk. Bagaimana mutu produk berubah selama distribusi, penyimpanan, dan penjajaan. Jadi selama penjualan itu seperti apa mutu, model kerusakan mutu atau sifat spesifik produk itu yang dapat diterima oleh konsumen. Faktor kritis yang paling cepat rusak. Jadi ketika kita mau melakukan pendugaan umur simpan, maka ada beberapa faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mikrobiologis. Misalnya produk tersebut itu ternyata dikatakan rusak ketika sudah ada mikrobiologisnya. Seperti misalnya produk keju. Oh, kejunya sudah berjamur atau apa yang berjamur atau buahnya sudah berjamur, berarti itu faktor kritisnya. Jadi faktor kritis utama apa sih yang menyebabkan produk itu rusak? Jadi itu yang harus didetailkan dari awal. Kemudian kimiawi, secara kimiawi seperti apa? Klorofilnya menurun, sangat menurun, atau vitamin C-nya, kandungan vitamin C, tiamin, karoten, riboflavin, aspartam. Jadi kandungan-kandungan itu sudah rusak atau terurai ke kandungan yang lain. Tuh. Kemudian gizi atau nutrisinya, proteinnya seperti apa, lemaknya seperti apa, atau biokimia, aktivitas enzim, probiotiknya ternyata sudah tidak baik lagi, atau aktivitas antioksidannya sangat menurun. Itu adalah faktor kritis yang paling cepat rusak. Kemudian fisik atau fisikokimia, kekentalannya bagaimana? Apakah makin encer produknya, kemudian atau makin kental, kemudian kekerasannya, warnanya, secara fisik itu seperti apa? Kemudian secara organoleptik. Nah, ini yang terkadang ini jadi patokan juga, itu adalah organoleptik. Jadi secara sensori oleh konsumen itu seperti apa. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, karena ada banyak sekali faktor kritis yang paling cepat, yang harus diperhatikan adalah yang paling cepat rusak. Jadi dikategorikan produk itu cepat rusak, itu faktor kritis yang utama itu yang mana? Apakah mikrobiologi, kimiawi, biokim. Jadi bisa menggunakan salah satu atau 2 atau 3 komponen dari faktor-faktor kritis itu untuk menentukan pendugaan umur simpannya. Nah, penentuan umur simpan ini sebenarnya bisa dilakukan juga dengan studi pustaka, beberapa pustaka itu juga banyak telah dilakukan pendugaan umur simpan, akan tetapi kan dia kondisinya tertentu. Ada yang misalnya produk A tapi dengan kemasan seperti ini, produk B dengan kemasan seperti ini. Tentu berbeda penduga umur simpannya. Kemudian dengan melakukan penelitian laboratorium atau dengan konsultasi atau diskusi dengan kolega atau dengan verifikasi atau uji inkubasi. Yang paling mudah dilakukan oleh kita sendiri, misalnya tidak bisa melakukan dengan uji lab, itu mungkin
ketika kita menjadi seorang produsen, yang paling mudah adalah dengan menggunakan organoleptik atau sensori kita sendiri. Jadi ketika penampakannya sudah tidak layak atau pasti ditolak oleh konsumen atau rasanya sudah tengi atau teksturnya sudah tidak renyah, nah itu sudah dapat diduga umur simpannya. Jadi dan biasanya dilakukan tiap hari. Jadi misalnya punya produk yogurt, hari pertama rasanya seperti ini, teksturnya seperti ini, visualnya seperti ini, dicatat. Kemudian hari kedua, hari ketiga, hari berikutnya sampai hari-hari di mana oh ternyata secara visual, rasa dan teksturnya, viskositasnya sudah berubah. Nah itu batasan expired date-nya. Oke. Itu sekilas tentang penyimpanan dan pengemasan dan penyimpanan produk bahan pertanian. Semoga bisa memberikan wacana baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.